Deddy Mulyadi malah terbuka lebar. Bagaimana? Deddy Mulyadi malah terbuka lebar. Bagaimana Bung Alfian melihat fenomena persiapan yang dilakukan oleh musuh-musuh Islam? Silakan Bung Alfian. Saya ingin memberikan kata kunci Bung Kameramen dengan tegas menyebut kata musuh-musuh Islam. Itu karena memang keberadaan kepemimpinan yang muncul dalam era di negeri kita sejak zaman Soekarno sampai hari ini, kita memang tidak pernah merasakan pemimpin yang memberikan sentuhan-sentuhan yang penuh dengan ruhul diniyah, ruhul islamiyah, dan ruhul mawaddah warahmah. Orang yang bernama Deddy Mulyadi, kemenangan orang ini jadi gubernur Jawa Barat ditengarai bahwa memang dia melakukan persiapan sejak dia menjadi wali kota Purwakarta 10 tahun yang lalu, sehingga dia punya kerja kurang lebih 10 tahun efektif untuk membangun basis-basis dukungan, jaringan segala macam. Berasal dari mana? DNA-nya dari mana? Genetikanya dari mana? Ini adalah upaya sistematis untuk apa? Untuk menghilangkan ikatan emosional, terutama orang Sunda dengan leluhurnya. Kemudian orang lain datang dari negara lain ke sini, tiap hari membanggakan leluhurnya, tiap hari bercerita keunggulan leluhurnya, tiap hari kita harus mendengarkan riwayat-riwayat leluhurnya. Setelah itu kita bermahabbah pada mereka, menghormati mereka, mendewa-dewakan mereka, dan kita menganggap diri kita lebih rendah dari mereka. Dan tak terasa domba kita kirim, uang kita kirim untuk mendapatkan air putih agar kita usahanya lancar. Kita keluarkan uang demi mereka, dan kita semakin direndahkan martabatnya sebagai suku dan sebagai bangsa, padahal mereka makan setiap hari. Ya, Kang Deddy. Wah, Kang Deddy ini viral sekali kawan-kawan. Dia benar-benar melakukan perlawanan ya kepada keturunan-keturunan Habib yang datang membodohi rakyat Jawa Barat apalagi. Dan kita tahu sendiri bahwa beberapa hari ini viral juga di media sosial bisnis prostitusi yang dikuasai oleh para habaib kawan. Dan di situ juga ternyata ada juga Bahar Smith ya, yang omsetnya kalau nggak salah katanya 20 M per bulan ya, dan wanita-wanitanya adalah wanita-wanita dari Arab ya, wanita-wanita dari Yaman yang dipakai, dan juga wanita-wanita pribumi kawan-kawan ya. Belum jelas juga kabar berita ini apakah benar atau tidak ya, tapi sampai hari ini belum ada konfirmasi atau bantahan dari pihak-pihak para habaib. Ya, kemungkinan besar ya bisa aja berita itu benar, itu dugaan ya. Dan ya saat ini sedang viral ya juga di media sosial, Deddy atau Kang Deddy ini menjadi musuh Islam. Dan ini informasinya saya tunjukkan kepada kita semua. Kawan-kawan, ini turunan Habib, katanya mereka ini turunan Nabi Muhammad ya. Tiba-tiba saat ini mulai ngamuk-ngamuk ya. Mereka ngamuk-ngamuk di Jawa Barat dan membuat tagline ya, Deddy musuh Islam. Memang aneh ya, dari semua agama ini menurut caption foto ini ya, dari semua agama hanya Islam yang merasa punya musuh. Logikanya kalau baik, bagus ya, apanya yang akan dimusuhi? Kawan-kawan, jadi ini jelas ya dilatar belakangi oleh Kang Deddy yang saat ini memang sedang viral di Jawa Barat. Bahkan menurut saya dia ini gubernur paling viral saat ini. Viral bukan karena dia korupsi, tidak. Viral karena dia bekerja sungguh-sungguh bagi rakyat. Dan saya salut sama Bang Deddy ini ya. Menurut saya track record Deddy ini ya, dan apa yang dia kerjakan saat ini benar-benar saya salut ya. Dia itu bukan hanya mengatasi masalah, tapi dia juga memberikan, bukan hanya memberesi masalah, tapi memberikan solusi gitu loh. Solusi, win-win solution. Dan terbaru kawan-kawan, ada berita yang sudah saya muat, dugaan bahwa di Jawa Barat itu ada bisnis prostitusi milik para habaib ya. Atau apakah ini oknum atau memang milik mereka semua, nggak tahu. Yang katanya ini kerjasama dengan Bahar bin Smith. Bahkan omsetnya itu per bulan ya 20 miliar kalau saya nggak salah. Dan wanita-wanita yang mereka pakai itu
ada yang dari Yaman, ada juga yang wanita lokal, dan pelanggan-pelanggan mereka itu pria-pria Arab dari Timur Tengah, kawan-kawan. Dan rupanya itu sedang viral ya, sedang viral, walaupun belum ada klarifikasi dari pihak para habaib atau dari Bahar bin Smith ya. Ya, dengan bungkamnya mereka bisa jadi dugaan sangat kuat bahwa itu benar-benar sedang terjadi. Dan rupanya kehadiran Deddy Mulyadi ini atau Kang Deddy ini mengganggu ya, mengganggu bisnis mereka. Jadi kawan-kawan, karena ini mengganggu bisnis mereka sehingga mereka marah dan mereka membuat sebuah tagline yang sangat-sangat memprovokasi, yaitu Deddy musuh Islam. Bahkan dengar juga kawan-kawan, saya nonton beberapa berita bahwa situs-situs wisata yang di puncak Bogor yang saat ini banyak dihancurkan sama Deddy itu atau Kang Deddy adalah bisnis ya, salah satunya ya milik dari pemimpin Jawa Barat terdahulunya, yaitu Kang Emil. Nah, ini semakin menarik ya kawan-kawan ya. Dan rupanya memang selama ini pemerintahan Kang Emil ini tidak beres. Ya, banyak menghambur-hamburkan uang, bahkan terbaru kan dia sudah diperiksa sama KPK dan disita ya beberapa barang-barangnya, dan tiba-tiba dia kehilangan kabar, entahlah di mana dia berada kawan-kawan ya. Syukurlah dia tidak menjadi gubernur di Jakarta, kalau enggak dia akan semakin ya korupsi lagi di sana. Dan kawan-kawan, Kang Deddy ini benar-benar luar biasa ya, bekerja dengan tulus, bekerja dengan sangat-sangat baik ya, dan membantu banyak sekali masyarakat. Dan saat ini menurut saya tidak ada gubernur sebaik Kang Deddy. Saya rindu sebagai orang NTT, saya rindu juga ya supaya gubernur kamu di kami di NTT itu ya bisa seperti Kang Deddy lah, benar-benar menyelesaikan masalah dan memberikan solusi, win-win solution, tidak merugikan rakyat, tetapi masalah-masalah di rakyat itu diselesaikan dan diberikan solusi sehingga rakyat itu menerima, begitu loh. Nah, itu yang saya lihat dari Kang Deddy ini ya. Dan kelompok-kelompok nasi bungkus ini ya, kelompok-kelompok para habaib ini rupanya marah dan mereka mengatakan Deddy adalah musuh Islam. Ini dimuat oleh ini akun Facebook ya, dan rupanya pakai bahasa Sanskerta ya, saya nggak tahu apa bahasanya itu. Ini ya, kita lihat komentar-komentar mereka. Mulai deh kesenggol ya, periuknya langsung mengerahkan preman berjubah pasukan nasi bungkus dengan menggiring opini musuh Islam. Ya, so very typical lah ajaran damai yang penuh berkoh ini ya, apalagi di bulan puasa ini kawan-kawan. Gara-gara lahan prostitusinya, inilah banyak yang menduga begitu ya, gara-gara lahan prostitusinya diratakan, Kang Deddy langsung ya preman berjubah ngamuk, banyak musuh semakin beriman. Deddy ya balat warga Jabar, bukannya dimusuhi tapi dia yang musuhin banyak pihak, dasar licik. Ya, jelemah ya, jelam munafik ya. Dasar otak cungkir balik. Bagaimana ajaran Islam WKWK? Yang paham Islam ya ketawa aja sih, lihat ini ya, cecak aja dimusuhi ya, cicak ya. Katanya sekali tepuk cicak itu upahnya surga ya. Tapi herannya sama lalat dari tae sapi bisa akur, katanya bisa buat obat ya. Ngerasa paling benar tapi nyari musuh, ya udahlah ajaran dari sananya. KDM memang top. Jika mereka banyak musuhnya berarti kumpulan orang nggak baik. Mulai panik nih ya. Ini jadi kawan-kawannya provokasi pembodohan tes ombak HTI yang berteriak begitu ya, batasi ruang gerak orang-orang ex HTI. Rakyat jangan gampang terpengaruh oleh mereka. HTI antek penjajah. Dan memang ya, Kang Deddy ini kawan-kawan, beberapa video dia viral yang menentang ya budaya-budaya Arab ya. Dia menentang sekali budaya-budaya Arab. Dia mengatakan ini Indonesia ya, jangan sampai Indonesia ini
dijajah oleh budaya-budaya Arab. Bahkan dia menyuruh supaya bangga ya dan bahagia dengan budaya sendiri. Ya, itu kawan-kawan informasinya yang sedang viral saat ini ya. Kita tunggu saja berita-berita selanjutnya akan saya update. Oleh karena itu jangan lupa di like, komen ya. Inilah kelakuan para agama damai keturunan Nabi Muhammad. Baib, Deddy musuh Islam.